Kebanyakan orang pada ngomongin the dark economic atau ekonomi gelap. Mayoritas tuh belum ada persiapan kalau misalnya terjadi apa yang di tahun 2023 yang nggak kita harapkan. Aku bakal jelasin kenapa kalau tahun 2023 bakal jadi tahun yang menyeramkan banget. Pak Jokowi juga sempat mention di BUMN Startup Day. Dan kebetulan aku nonton video beliau. Beliau bilang tahun 2023 bakal jadi tahun yang sangat gelap. Sampai di tahap hampir 20.000 orang tuh bakal mati setiap hari karena pangan. Dampak kelaparan dan kalau sudah sampai krisis pangan tuh sesuatu yang menurut aku harus diperhatiin banget. Again, aku bukan mau lebay, tapi aku bakal jelasin kenapa tahun depan atau beberapa tahun ke depan tuh bakal jadi tahun yang gelap banget. Dan ekonomi global itu sebenarnya kayak domino, kayak lingkaran setan. Kalau misalnya satu jatuh dan yang lain gak bisa dipertahanin, itu bakal kayak runtuhin semuanya. Sebelum aku bahas apa yang harus kalian lakuin, kalian harus ngerti apa yang terjadi di dunia sekarang. Dan aku bakal bagi 5 chapter besar biar kalian bener-bener ngerti seberapa serem situasi kita sekarang. Honestly, aku minta kalian untuk subscribe, komen, atau share video ini agar orang lain pada tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak siapin sesuatu sekarang juga, kita bakal kaget kalau seandainya apa yang nggak diinginkan terjadi di tahun depan. Dan sedihnya mayoritas yang terdampak dengan krisis ini tuh orang menengah ke bawah. Di sini kalian bakal ngerti kenapa ada quote. Orang kaya jadi lebih kaya lagi dan orang miskin bakal jadi miskin lagi. Di sini kalian bener-bener ngerti ya kenapa ada quote. Karena ada when this happen. Orang kaya punya persiapan. Orang kira semua mulai dari perang, tapi sebenarnya harus kalian ngerti. Chapter pertama memulai semua ini adalah pandemi. Sebenarnya aku nggak perlu bahas terlalu banyak di sini. Selain untuk ngingetin kalian kenapa domino pertamanya tuh terjadi pas pandemi. Kita rekap aja ya. Pas pandemi itu intinya shutdown. Sebelum aku jelasin arti shutdown, kalian harus ngerti bahwa ekonomi work. Ekonomi dunia bukan Indonesia doang. Dunia secara global bekerja dengan perputaran uang. Ini cara simpel buat aku jelasin ke kalian. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus bayangin perputaran uang ini. Perusahaan harus menjual barang, mendapatkan keuntungan untuk menggaji kalian. Kalian dapat gaji nih, baru kalian pakai untuk pengeluaran. Pengeluarannya apa? Misalnya untuk beli gadget, jalan-jalan, kehidupan, investasi. Yang ujung-ujungnya uang harus muter ke bisnis lagi. Jadi perputaran uang yang luar biasa ini tiba-tiba di stop karena pandemi. Bisnis yang nggak bisa dapat customer, kita nggak bisa keluar dari spend uang kita. Kalau kalian kira bahwa ekonomi itu sekedar yang penting uangnya ada, nggak bakal crash, itu salah besar. Karena ekonomi itu bukan tentang berapa banyak uang, tapi seberapa banyak perputaran uang itu. Nah, banyak yang nggak ngerti ya dampak dari pandemi dan apa yang dilakukan sama Amerika pas pandemi ini terjadi. Ini mungkin step pertama dari semua kegagalan ekonomi dunia. Sebenarnya bukan Amerika doang yang lakuin on global level ya, tapi Amerika yang paling disorot karena mereka yang paling jor-joran banget. Kalau kalian bisa tebak apa yang dilakuin sama mereka, we go to chapter 2. Step yang pertama dilakuin sama seluruh dunia pas pandemi happen. Kalau kalian ngerti konsep ekonomi tadi, negara mau uang berputar. So what do they do? Amerika print uang kayak orang gila. Mungkin ada yang ngerti ya. Print uang itu sesimpel kalau kalian buka email, tiba-tiba dapat email. Nih duit $200 gratis buat kalian. Itu dari mana? Fun fact-nya Amerika ngeprint uang selama pandemi itu jauh lebih banyak dibanding apa mereka print selama berapa puluh tahun terakhir. Wow, segila itu. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya bagus. Niatnya mereka ngasih uang ke orang-orang yang terdampak pandemi ini. Yang pertama biar mereka hidup. Yang kedua biar mereka pakai uangnya untuk memutar ekonomi. Biar mereka tetap spending, biar mereka tetap invest, biar uangnya berputar. Makanya kita lihat pas pandemi everything shut down. Memang stock market crash like crazy, tapi menurut aku yang aneh, stock market bursa saham itu nggak sebanding lurus sama ekonomi. Kenapa mereka bisa recover cepat itu? Because the money is there. Tapi sebenarnya topik yang aku mau bahas yang jadi domino untuk beberapa chapter ke depan itu bukan stock market. Ya kalian bayangin aja kalau orang-orang sehari-hari dapat duit gratis tanpa mereka harus ngapa-ngapain. Mereka bakal pakai decision
yang lebih gak rasional untuk uang itu. Salah satu opsi mereka untuk lakuin spend money adalah invest di properti. Pasti kalian mikir, emang kenapa properti, aman-aman aja dong? Tapi kalau kalian lihat semua krisis ekonomi, salah satu paling besar itu bisnis properti housing krisis di 2028 dan beberapa tahun sebelumnya. Mungkin kesannya keputusan yang sepele, dikasih uang gratis terus investasi properti. Itu kayak ya udah fan-fan aja. Ternyata bisa jadi salah satu hal yang paling dampak ngeri banget. Oke, aku bakal bahas detail sekarang di chapter ini karena ada beberapa step yang harus aku bahas dulu biar kalian ngerti the full picture. Yang penting kalian tahu pandemi shutdown dan printing money. Chapter 2, inflasi dan kenaikan suku bunga. Apa dari dampak pandemi? Apa dampak dari decision semua negara untuk printing money? Basic konsep inflasi adalah peredaran uang terlalu banyak dan harga-harga semua naik. Di saat ini juga aku gak perlu sebutin semua inflation rate, termasuk di Indonesia. Apa harga-harga yang naik karena kalian sendiri pasti ngalamin. Dan semua ini belum puncaknya. Lebih dari 90% negara emerging termasuk Indonesia yang ngalamin inflasi pangan di atas 5%. Kalau udah sampai pangan itu kebutuhan wajib semua orang kan. Kalau kita ngomongin inflasi yang lain, misalnya inflasi yang bukan core, barang-barang wage, kita atau mungkin yang kita nggak terlalu butuh ya oke. Kita bisa ngikutin strategi, tapi sebelum kita lebih dalam ke situasi sekarang, aku harus jelasin kenapa ini bisa terjadi di awal. With that much money di chapter 1, yang mereka print untuk berharap orang spend money. Sesimpel rumus ekonomi bikin semua harga naik, yang harusnya jadi niat baik semua negara untuk ngasih uang ke warganya biar ekonomi muter, malah backfire dan mereka sadarnya telat. Pas mereka sadar, uangnya kebanyakan. Aku harus cari uang dari peredaran. Aku harus make sure harga-harga gak senaik itu. Ini makanya kalian sering baca di news yang namanya tightening naikin suku bunga. Dan di part 2 di chapter ini yaitu tightening, seluruh dunia termasuk Indonesia naikin namanya suku bunga. Surprisingly banyak yang gak ngerti kenapa ini tuh impact ke inflasi kita. Teori simpelnya kalau kalian naikin suku bunga, arti bunga minimum dari bank yang harus disediain mau untuk pinjaman, apapun itu harus naik. Harus ada alasan untuk lebih milih masukin aset mereka ke bank, ke aset-aset yang lebih pasif dibanding mereka taruh uang mereka yang keluar. So itu basic konsepnya, naikin suku bunga bikin orang lebih milih nyimpen duit di bank dibandingin ngeluarin duit. Dengan harapan peredaran uang makin berkurang, inflasi bisa terjaga. Tapi di sisi lain loh, dari tightening dan naikin suku bunga ini, kalian inget-inget yang aku ceritain di chapter pertama, suku bunga dinaikin ini ada dampaknya, bukan cuma orang yang mau pegang itu, tapi pinjaman, KPR, hutang, dan lain-lain yang sifatnya cicilan itu semuanya akan naik. Satu sisi bikin orang mau taruh asetnya itu, tapi orang-orang sifatnya meminjam itu juga kena dampaknya. Dan kenaikan suku bunga Amerika The One Power, The Fed ya mereka bilang sendiri, ini mungkin gak bakal berhenti sekarang. Dan mereka harus tetap naikin pelan-pelan dalam beberapa tahun ke depan. Yaitu karena udah kebanyakan uang. Soalnya kalau inflasi nggak kejaga, ya kena siapa? Warga paling kecilnya, menengah sampai ke bawah. Mereka udah gak ada opsi lain selain beli nasi dengan harga mungkin nanti berapa kali lipat dari sekarang. Dengan harga naikin suku bunga ini dari perubahan persepsi dan behavior dari angel investor. Ngapain mereka taruh di aset resiko tinggi kalau misalnya aset resiko rendah aja bunga dinaikin terus? Salah satu dampaknya adalah startup crash. Kalian harus pernah dengar SoftBank, salah satu VC venture capital yang paling gede di dunia, rugi gila banget. Akhirnya dampaknya apa? Banyak startup global tech stock yang sifatnya teknologi mungkin masih merugi sampai sekarang. Itu sahamnya turun drastis. Bilioner di dunia turun drastis kekayaannya. Ya balik lagi, peredaran uang ke aset resiko tinggi gak bakal menarik kalau suku bunga dinaikin terus. Dampaknya apa kalau dari sini? Ya startup kita sekarang udah mulai lihat ya, beberapa PHK, beberapa gak bisa fundraise, beberapa terancam untuk bangkrut.
Even Pak Jokowi sendiri bilang mayoritas dari startup yang dibangun itu bakal gagal dan duit bakal lebih susah. Karena analoginya gini, VC invest di startup itu aset resiko tinggi, again decision di chapter 2 ini bakal orang nggak mau keluarin duit untuk berisiko tinggi dan taruh ke resiko lebih rendah. Walaupun bukan direct implication, bukan gara-gara itu banget tech startup sama VC ini hancur, tapi itu part dari akibatnya. Ini belum beres semua ya. Dari pandemi belum beres, masih naik turun lagi dan lain-lainnya. Printing money, inflasi belum beres. Tightening bakal naik lagi dan belum beres. Analoginya negara itu kayak factor fire nih. Pengen matiin api tapi belum berhasil. Nah, ditambahin bensin lagi. Sebenarnya nggak semua ini dibikin kronologis kayak bulan ini, terus ke bulan ini. Karena chapter 3 ini terjadi sebelum startup crash, yaitu The War. Rusia dan Ukraina yang awalnya kesannya kayak bakal konten kedua negara itu ternyata punya impact yang gede banget di seluruh dunia. Aku nggak perlu jelasin terlalu panjang tentang perang ini, karena kalian sering lihat di media sosial. Misalnya Rusia waktu itu kena embargo, mata uangnya turun, terus sekarang naik lagi. Tapi salah satu impact paling gede adalah fakta bahwa Rusia itu adalah pom bensinnya dunia. Hampir semua negara di dunia itu bergantung minyak di Rusia, dan hampir semua negara di dunia pakai minyak untuk energi dan listrik. Rusia diembargo sama banyak negara, dibikin kalau kamu kerja sama bareng Rusia, kamu bukan teman kita lagi. Ada satu pipa yang namanya Nord Stream. Itu pipa penyalur minyak dunia Rusia untuk Eropa. Dan belakangan ini di Nord Stream kayak ada kecelakaan, jadi gak bisa kirim minyak. Ada yang bilang itu sengaja. Banyak decision, misalnya Rusia yang mau jual diam-diam ke negara Asia, diam-diam dengan harga lebih murah, biar mereka dapat dukungan negara Asia, dan mereka cuannya gede banget. Gimana ya? Kita mau bikin Rusia kayak negara jahat, tapi kita tetap butuh, ngerti kan? Salah satu menurut aku serem banget kalau kalian bener-bener baca news adalah krisis yang terjadi di Eropa, spesifik di UK sama Jerman. Kalau kita balik lagi konsep awal, ekonomi bekerja dengan perputaran uang. Uang itu bisa dalam bentuk barang ya. Rusia bikin keadaan lebih parah lagi. Perang ini bikin lebih parah lagi. Kalau kalian bener-bener ngikutin ceritanya ya. Chapter 4 krisis energi dan pangan. Tapi kita fokus di Eropa dulu ya. Mau gimana pun Eropa masih bergantung sama Rusia untuk energi mereka. Yang bikin serem banget kalau kalian bener-bener baca news. Sekarang yang krisis di sana itu nggak sepele yang kalian kira. Kalau udah sampai kena pangan, sampai ada news orang susah makan, dan ada news naik tagihan listrik luar biasa gede yang bikin mereka nggak bisa ngeluarin duit untuk kebutuhan yang lain. Dan ditambah fakta kalau ada Eropa itu lagi autumn, musim gugur, bentar lagi winter, musim dingin. Energi itu dibutuhin banget untuk pemanas dan lain-lain. Jangan lupa ya kalau kita ngebahas satu chapter itu adalah compounding dari chapter-chapter sebelumnya. Karena inflasi belum beres, tightening makin parah, pandemi juga belum beres. Jadi anggap aku cerita dari awal itu numpuk, bukan cerita udah beres terus ke cerita yang lain. Krisis energi yang terjadi di Eropa itu bakal berdampak ke hampir semua negara. Gak ada negara di dunia ini yang kayak Eropa ya Eropa doang, US ya US doang, Rusia ya Rusia doang. Sesimpel kenapa kita bahas US dari awal, karena US itu salah satu yang ekonominya terkuat di dunia. Emerging country kayak negara Asia termasuk Indonesia itu bakal selalu ngikutin, walaupun belum tentu berdampak langsung. Nah, tapi chapter 4 ini sebenarnya lebih ngomongin implikasi global terhadap Eropa sendiri ya. Walaupun ada beberapa ya, misalnya di Indonesia harga BBM naik semua. Pertamina bikin statement bahwa mereka harus kompetitif, jadi mereka naikin harganya. Subsidi negara juga dikurangin. Kalian tahu gak harusnya kalian bayar BBM dengan harga jauh lebih mahal? Itu udah dari kapan tahu. Tapi Indonesia terus subsidi dengan APBN-nya bengkak. Baru sekarang mulai dikurangin. Cuma sekarang kayak gini ya. Kalau kalian ngerasa sekarang udah parah semua ekonomis, di dunia bilangnya sebenarnya ujung-ujungnya bukan di sini. Bukan di inflasi BBM atau apa. Bukan juga di crash market stock atau crash market mana.
Karena itu cuma implikasi, menurut aku bakal bikin serem di tahun ini, dan 2023 adalah krisis yang paling terakhir yang semua orang bilang ini puncak dari sebuah resesi yang kalau misalnya market crash, yaitu the housing crash. Chapter terakhir yang menurut aku bakal jadi endgame, aku bakal jelasin secara simpel kenapa the housing crisis itu will be the endgame of the global economy. Kita nggak usah muluk-muluk ngomongin tentang prediksi masa depan, kita ngomongin masa lalu dulu. Kalian harus tahu kasusnya Evergrande, itu salah satu properti developer terbesar di Cina. Bener gede banget, tapi mereka punya utang yang luar biasa gede juga, yaitu 300 miliar US dollar. Ada yang bilang itu kayak skema Ponzi, mereka tuh utangnya segede itu dan mereka pakai uang investor baru buat nutupin investor lama. Ponzi kan sifatnya kayak gitu. Akhirnya di saat mereka kolaps, penurunan penjualan properti di Cina itu tajam banget. Krisisnya tuh bukan cuma krisis properti ya, banyak analisis bilang namanya krisis confidence. Orang jadi gak percaya lagi di properti, dan kalau segede itu terjadi di Cina, di mana mereka pusat berbagai manufacturing untuk seluruh dunia, impactnya adalah confidence krisis ke seluruh dunia. Sebelum aku lebih lanjut, aku bakal jelasin kenapa housing itu puncaknya. Kalian pikir-pikir deh, apa aset investasi terbesar seumur hidup kalian atau seumur hidup mayoritas seorang seluruh dunia yang mereka willing untuk taruh uang mereka? Ya rumah, ya properti. Ada yang KPR 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. It's gonna be the biggest investment over their life. Dan if the housing market crash, artinya orang nggak bisa membayar KPR misalnya, harga turun drastis, bunga naik. Kasus di krisis 2008 sampai orang harus keluarin life saving mereka, keluarin kolateral mereka. Kolateral tuh analoginya kayak lu punya sesuatu bisa dijamin kalau misalnya nggak bisa membayar KPR, seperti agunan. Orang kehilangan semuanya karena itu memang utang terbesar dalam hidup mereka. Ingat gak ya yang aku bilang di chapter pertama pas printing money gila-gilaan? Salah satu aset spekulatif yang mereka invest adalah properti. Kenapa jadi spekulatif? Karena uang itu gratis. Kesannya kayak semua middle dan low class yang invest di properti. Ya udah itu aman dan selanjutnya bakal aman terus. Tapi memang uang itu gratis selamanya? No. Memang selamanya mereka KPR 20 sampai 30 tahun mereka bakal dikasih uang terus buat lunasin rumahnya. Terus pas uangnya itu di printing, emangnya tightening itu udah terjadi? Emangnya suku bunga dinaikin pas mereka pertama dapat uang gratis pas mereka mau beli rumah itu? So banyak yang bilang US bakal nyusul soal housing crisis ini, yaitu amit-amit ya, bakal banyak orang yang kehilangan semua aset cuma untuk make sure KPR mereka bisa terbayar. Kalau enggak ya mereka kehilangan rumah mereka. Ini menurut aku salah satu chapter yang paling serem, because with the global economic crisis, orang lost their job, they will lose their saving, dana darurat kepake. Tapi when they lose their homes, kehilangan rumah mereka, ya kalian bayangin gak sih, kayak nggak ada tempat untuk kalian bisa tinggal. Kalau kalian bilang aku lebih bilang ini nggak mungkin terjadi, aku lebih bagus prepare for the worst daripada kalian nggak prepare sama sekali. Implikasi dari semua lingkaran setan ekonomi ini adalah kita warga dunia secara kolektif nggak smart financial decision. Kita sendiri yang kena. Dan apa yang terjadi kalau misalnya krisis perumahan terjadi? Semua orang pada beli rumah, yang bikin harga rumah naik. Terus semua orang justru nggak bisa bayar rumahnya dan harga rumah anjlok. Siapa yang ambil rumah itu? Orang kaya. Kelas menengah dan kelas ke bawah kehilangan semuanya. Orang kaya lebih kaya lagi. Kenapa? Mereka bakal beli rumah dengan harga diskon. Mereka bakal beli semua aset saham. Kriptonya orang mau nggak mau harus cut loss. Dan orang kaya bakal dapat diskonnya. So mungkin ujung dari video ini terpanjang yang pernah aku bikin adalah biar kalian ngerti kondisi global dengan sesimpel mungkin. Gak pakai cincong terlalu banyak data biar kalian ngerti konsepnya. Tujuannya satu, biar kalian bisa prepare. Biar kalau terjadi atau nggak terjadi, kita nggak jatuh miskin kalau misalnya semua ini crash. Dan aku salah satu orang lumayan worry banget di tahun 2023.
Mungkin kalau domino terakhir jatuh, bisnis bakal kena semua. Semua aset bakal kena, job will be lost. Orang banyak banget yang struggling. Untuk rekap video ini dan posisi Indonesia di mana kalian yang nonton ini pasti banyak tinggal di Indonesia. The very good news out of the east. Sebenarnya negara Indonesia salah satu negara paling resilient dibandingkan negara lain. Kalian lihat mata uang dolar sekarang. Kesannya dolar kayak naik banget, yaitu 15.750 per aku shot video ini. Tapi kalau dibandingin sama negara lain, Indonesia salah satu yang paling resilient. Naikin suku bunga aku juga kaget banget. Tapi naiknya juga nggak gede-gede banget. Core inflation dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satu kuat. Tapi jangan jadiin ini kayak Indonesia nggak bakal kena. Alasannya kalian untuk ya udah deh gak usah punya dana darurat, gak usah hemat-hemat, gak usah jaga punya set estel. Itu menurut aku bakal jadi kesalahan terbesar di hidup kalian. Ada pepatah, mending kamu mati-matian terus latihan jadi warrior dan ujung-ujungnya di tengah garden dibandingin lo jadi gardener di tengah perang. Awalnya aku mau kasih tips apa yang harus kalian lakuin di video ini, dan titik terangnya bukan cuma defense, bukan cuma biar gak miskin, tapi gimana jadi kaya di tahun 2023 biar lebih concise isinya, biar lebih banyak materinya bisa dibawain. Aku decided untuk bikin video ini dan selanjutnya. Tapi kalau kalian nonton video ini akhirnya kalian tahu apa yang harus diperhatiin, apa yang mungkin terjadi. Tapi again, aku di sini sebagai pengamat ekonomi dunia. I'm not an economist and just an graduate economic. Kalau misalnya kalian ngerasa aku ada yang salah atau aku salah ngejelasin konsep-konsep ekonomi, kalian tulis aja di bawah ini. Tapi it's a very clear message buat teman-teman ya guys. Really need to prepare sih. I guess I will see you guys on the next video.